Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin saya sudah sharing tentang hidup adalah kesempatan. Dan saat ini juga saya sharing hidup adalah kesempatan. Kita selalu mengatakan bahwa hidup adalah kesempatan, tetapi bagaimana kesempatan-kesempatan itu kita harus mempergunakan dengan baik. Nah, kemarin saya sudah sharing bahwa hidup adalah kesempatan, berarti ada akhir hidup. Nah, kalau tanpa ada akhir hidup, kita tidak bisa mengatakan hidup adalah kesempatan. Nah, dan hidup adalah kesempatan, berarti ada batas hidup. Nah, batas hidup itu bagaimana ketika Tuhan masih berikan kesempatan-kesempatan itu, apa yang kita harus lakukan? Kemarin saya sudah berikan jawaban, Tuhan berikan kesempatan itu untuk setiap manusia harus bertobat. Bertobat dari setiap perilaku kita yang tidak berdasarkan kehendak Tuhan atau tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Tetapi saat ini saya bagikan adalah hidup adalah kesempatan, berarti kita melakukan hal-hal yang berguna dan kita melakukan hal-hal yang baik. Hidup adalah kesempatan, berarti kita berbuat baik dalam sepanjang hidup kita. Nah, tetapi ingat bahwa kalau orang yang belum hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan, itu hidup yang baik bagaimanapun, semuanya adalah cicik di hadapan Tuhan dan semuanya adalah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi melalui iman dan melalui percaya di dalam Yesus Kristus, berarti kita berbuat baik pun semuanya adalah berharga di mata Tuhan. Setiap orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkenan untuk orang itu hidup. Nah, tetapi setiap orang yang tidak mau hidup dalam Tuhan, Tuhan tidak kehendaki untuk hidup. Nah, memang Tuhan tidak dikehendaki untuk hidup di dunia, tapi nanti suatu saat Tuhan akan berikan hukuman yang abadi, hukuman yang kekal. Nah, dan hidup kita adalah bersifat sementara. Hidup kita adalah bersifat sementara. Kapan kita akan mati, kapan kita akan meninggal, kapan kita akan tewas, kapan kita jatuh dari atas pesawat, kapan kita jatuh dari atas motor dan kehilangan nafas hidup kita, kapan kita tenggelam dari atas kapal, kita tidak tahu. Tetapi semuanya adalah Tuhan sendiri. Nah, tetapi kesempatan-kesempatan itu harus kita gunakan untuk bagaimana kita hidup di dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan sudah beritahukan bahwa ketika orang meninggal, di sana tidak ada mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan, tidak tahu memuliakan nama Tuhan, tidak tahu mendengarkan Injil Kristus, tidak tahu mendengarkan firman Tuhan, tetapi untuk menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jadi ketika kita meninggal, di sana itu tidak ada harapan, di sana itu hanya menunggu-nunggu. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan adalah untuk mengumpulkan hal-hal yang berguna, sehingga nanti suatu saat Yesus datang kedua kalinya, kita juga mendapatkan keberuntungan untuk memperoleh hidup yang kekal di sana. Oleh karena itu, ketika Tuhan masih berikan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu dan jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan itu, tetapi mempergunakanlah
untuk mengumpulkan hal-hal yang berguna supaya hidup kita jangan menjadi kesia-siaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita mencari perkara-perkara di surga sehingga hidup kita ini jangan menjadi sia-sia. Kita mati pun ada keberuntungan, dan nanti Yesus datang kedua kalinya, setiap kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Firman ini menjadi kekuatan buat saudara-saudari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.